Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan yang ingin kita capai pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti setelah belajar kalian dapat menunjukkan letak dan karakteristik negara Filipina sebagai salah satu negara ASEAN atau negara tetangga yang terdekat dengan Indonesia. Menunjukkan letak, karakteristik, kemudian mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di Filipina. Silakan kalian perhatikan peta yang ada di sini. Secara geografis posisinya kelihatan bagi kita semua itu berada di bagian utara negara Indonesia, tepatnya di utara Pulau Kalimantan. Mari kita lihat secara rinci bagaimana letak geografis negara Filipina tersebut. Filipina tadi kita ketahui bahwa dia berada di sebelah utara negara kita, sebelah utara Indonesia. Nah, dengan batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utaranya dan sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan itu ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Di sebelah baratnya itu dibatasi oleh Laut Cina Selatan. Letak koordinatnya atau letak astronomisnya itu berada di 50 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Artinya secara keseluruhan berada di belahan bumi utara. Nah, dilihat dari garis bujur, dia terletak antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Letak geologisnya. Secara geologis, Filipina adalah negara kepulauan atau disebut juga dengan fragmented itu di awal pelajaran kita dulunya. Nah, itu dia merupakan daerah kepulauan yang terletak pada lempeng Filipina yang diapit oleh lempeng Eurasia, Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi dia berada di tengah lempeng benua Asia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Australia. Itu letak negara Filipina. Selanjutnya kita lihat bentangan alam negara Filipina. Bagian pertama, bentangan alamnya adalah pegunungan. Nah, kita lihat dia merupakan negara kepulauan tadi. Nah, ternyata pada daerah kepulauan Filipina ini hampir keseluruhan wilayahnya berupa pegunungan dengan pesisir pantai yang landai dan sempit. Karena daerahnya berupa pulau-pulau kecil, jadi berupa pegunungan-pegunungan dengan pantai yang landai dan sempit. Puncak tertingginya itu ada Gunung Apo, itu kira-kira tingginya 2.954 meter di atas permukaan laut. Kemudian titik terendahnya berada di Palung Laut dengan kedalaman 10.539 meter. Terletak di parit atau di palung Laut Marina di lepas pantai Pulau Mindanao. Kamu lihat di peta mana Pulau Mindanao. Nah, di lepas pantai itulah adanya titik terendah atau palung laut yang kedalamannya tadi 10.539 meter itu. Nah, pulau-pulaunya sangat banyak, yaitu berjumlah lebih kurang 7.107 pulau. 6 diantaranya pulau besar, nah itu Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Palawan, dan Cepu. Nah, ibu kotanya berada di pulau mana? Kotanya berada di Pulau Luzon.
Nah, kita lihat lagi tata airnya. Selain dikelilingi laut, di Filipina juga terdapat beberapa danau besar. Ya, di antaranya Danau Laguna di Pulau Luzon, Danau Sultan Alontan di Mindanao. Nah, sungai-sungai, dia juga memiliki sungai meskipun daerahnya bergunung-gunung. Nah, tapi ada juga sungainya. Sungai utama Cagayan namanya. Kemudian ada lagi sungai Pampanga, sungai Agno, dan sungai Agusan. Nah, demikianlah gambaran umum tentang negara Filipina. Yang kita lihat tadi mulai dari letak, bentang alam, dan selanjutnya kita lihat karakteristik non-fisik. Kalau tadi itu termasuk karakteristik fisik yang bisa kita lihat. Nah, ini non-fisik. Nah, karakteristik non-fisik kita lihat yang pertama adalah keadaan penduduk atau keadaan sosialnya. Jumlah penduduknya 103 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan kecil dari 0,1% per tahun. Nah, etnis atau suku bangsanya suku bangsa Melayu, ada juga bangsa yang berasal dari Spanyol, Melayu Spanyol artinya campuran, dan suku bangsa Moro serta Negrito. Nah, itu suku bangsa atau etnis yang mendiami negara Filipina. Agama terbesarnya adalah Katolik, yaitu Katolik Roma, 85%. Sedangkan penduduk Moro itu termasuk suku bangsa asli yang mendiami bagian selatan, itu pada umumnya beragama Islam atau Muslim. Nah, ekonominya bagaimana? Filipina terkenal dengan pertanian padi bukit ya, yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Nah, industri di Filipina, jadi dia terkenal sebagai negara pertanian, tapi dia juga memiliki industri sama dengan Indonesia. Industri Filipina juga berkembang pesat, didukung oleh letaknya yang strategis. Filipina termasuk kawasan yang paling cepat berkembang di Asia. Industri yang berkembang di Filipina masih didominasi industri pengolahan hasil-hasil alam atau industri yang mengolah hasil pertanian. Hasil industri dan pertambangan yang merupakan komoditas ekspor adalah tembaga, emas, perak, keramik, dan biji besi. Filipina merupakan produsen tembaga terbesar di Asia Tenggara. Nah, berikut kita lihat kerjasama yang dilakukan oleh Filipina. Nah, secara bilateral, Filipina menjalin kerjasama dengan Indonesia atau negara kita, yaitu dalam bidang ekspor-impor. Ekspor Indonesia adalah minyak mentah, biji besi, baja, dan jagung. Sedangkan impor kita dari Filipina adalah serat Manila, gula, kopra, buah-buahan. Selain itu juga bekerja sama dengan dalam bidang keamanan dalam ZEE, zona ekonomi eksklusif dengan Indonesia, terutama di daerah perbatasan. Kemudian juga kerjasama bidang perikanan. Filipina secara khusus juga memberikan apresiasi terhadap peran aktif Indonesia sebagai Ketua Organisasi of Islam Conference, jadi OIC. Ya. Nah, selain itu, dia juga memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai anggota International Monitoring IMT. Jadi untuk membantu menciptakan perdamaian di Mindanao. Jadi kita sering memberikan bantuan kepada Filipina dan dia memberikan apresiasi dalam soal ini. Nah, itu kerjasama bilateral kita. Nah, secara internasional jelas, secara regional jelas kita sama-sama ASEAN dengan Filipina. Nah, demikian kira-kira materi tentang negara Filipina. Mudah-mudahan dapat kamu pahami. Silahkan diambil kesimpulan dan kerjakan latihannya.